Halo guys, kembali lagi di channel Ahaba Anjais. Ya, hari ini gue mau nyobain di LP gue dan membahas tentang apa itu Git dan apa itu GitHub. Ya, jadi banyak sekali yang mau bukan banyak sekali ya. Ada yang salah satu temen gue, ada yang mau belajar Git dan ada yang mau belajar GitHub. Nah, sekarang gue mau bikin videonya apa itu Git dan apa itu GitHub. Ya, nanti di videonya. Nah, gue jelasin sedikit. Git dan GitHub ini saling berkaitan ya. Kalau Git ini berkaitan yang menurut gue itu berkaitan dengan terminal, komen-komen di terminal. Kalau misalnya kalian nggak tahu terminal, bukan terminal charger ya, tapi terminal yang ada di Windows atau enggak di MacBook atau di Linux. Biasanya kalau yang sering kita sebut adalah CMD, command line ya. Nah itu, tapi kalau kita pakai Git ya beda lagi. Kalau CMD kan biasa, tapi kalau ini pakai Git, yaitu dimana kita menuliskan komen-komen, bukan komentar tentang kode ya, tapi komentar yang khusus untuk buat terminal. Oke, jadi gue pembahasan sedikit tentang Git dan GitHub. Nah, kalau GitHub ini yaitu menyimpan suatu project, atau misalnya kalian membuat project ke portofolio. Nah, portofolio ini bisa kalian lihat, bisa kalian upload di GitHub. Nah, si GitHub ini adalah salah satu platform yang dimana untuk menyimpan project-project kalian, yang dimana itu statusnya di dunia. Jadi bisa dilihat semua orang, asalkan kalian bisa dilihat semua orang, dari mulai portofolio kalian, berapa kali kalian sering update project kalian, dan berapa kali kalian berapa kali orang tuh melihat di GitHub kalian. Di situ ada follower, cuman nggak ada yang nggak suka gitu ya. Nah, terus kalau GitHub ini adalah platform Instagramnya developer. Jadi seluruhnya developer atau seluruh biasanya pakai GitHub. Ada lagi Bitbucket kalau nggak salah, atau MATLAB. Nah, itu segala macam itu berkaitan dengan sama kayak GitHub modelnya, cuman mungkin ada versinya beda-beda gitu, ada berbagai macam. Nah, kalau Gitnya sendiri itu berbeda. Git ini untuk menulis komen-komen yang nanti, misalnya contoh, kalau misalnya kalian paham tentang commit, git add, dan ada berbagai macam, banyak sekali git add segala macam ada di situ ya. Nah, nanti gue bahas di videonya lanjut segitu. Sekalian gue mau nyoba, biasanya gue video pakai Bandicam karena laptop gue juga nggak terlalu kuat, jadi gue mau nyoba lagi hasil settingan semalam untuk OBS. Gue mau nyoba, kalau misalnya kuat gue upload, nggak kuat ya gue nggak upload ya. Oke, lanjut aja ke videonya. Oke guys, kembali lagi ya, kita lanjutin video yang tadi. Jadi ini mau gue coba berapa lama dia kuat ya, mudah-mudahan sih kuat OBS-nya ya. Oke, kita lanjut. Jadi pembahasan kita adalah tentang Git Bash. Oke, apa itu Git Bash ya? Di sini gue udah buka foldernya ya. Nih, jadi kalau kalian download Git Bash ya, di sini kita ketik Git Bash saja di sini ya. Ini kita klik. Nah, di sini silakan kalian download. Di sini kalian download, langsung yes terus, next terus. Nanti kalau udah baru kita baca dokumentasi ya. Nah, gue malas ngertiin ya, jadi kita translate aja ya. Jadi sebuah Git Bash, Git adalah sebuah kontrol versi terdistribusi
gratis dari open source yang dirancang untuk menangani semua, mulai proyek kecil hingga proyek besar, ya kan, dengan cepat dan efisien, ya. Terus apa lagi di sini? Kita baca lagi. Nah, udah dipelajarin ya. Dan apa nih? Footprint dengan kinerja cepat. Ini mengungguli alat SCM seperti Subversion, CVS, Perforce, dan ClearScache, dan fitur seperti percabangan lokal yang murah, area pementasan yang nyaman, dan banyak alur kerjanya. Silahkan kalian download di sini terus baca-baca dokumentasinya, karena gue nggak bahas di bagian dokumentasi ini, gue bahas lebih ke teknisnya. Oke. Nah, contohnya kemarin ada salah satu teman gua yang mungkin kalian ntar gua kasih fotonya seperti yang di sini ya, seperti yang di atas samping ini. Jadi temen gua pengen mengclone sebuah project. Oh ya, sebelumnya nih ya, ada beberapa macam-macam git. Itu pertama git init, git status, git add, git commit, git push, git branch, git checkout, merge, dan cloud. Git init yaitu untuk membuat repository pada file lokal yang ada di folder, ya. Terus git status yaitu mengetahui repo ketika nanti di commit, kan. Aku pengen tahu nih statusnya dia apa gitu ya. Terus git add untuk menambahkan file baru pada repository. Terus git commit, nah ini ya, untuk menyimpan, aduh typo semua nih, menyimpan perubahan yang dilakukan, ya, artinya yang dilakukan oleh si folder tersebut, ya. Terus git push yaitu mengirimkan dari project lokal ke project ke GitHub-nya gitu ya. Terus git branch untuk mengirim perubahan file yang ada di repository, ya. Terus git checkout menukar branch yang aktif, ya. Terus git merge, terus ada git clone, ya. Ini kalau git clone hampir sama kayak copy paste, cuma berbeda dengan copy paste. Kalau copy paste kan klik kanan, copy langsung paste. Kalau ini beda ya. Terus di sini adalah istilah-istilah nama git, ada istilah-istilah git, ada repository, ada commit yang tadi gue bilang, ada hash, ada checkout tadi gue bilang, branch, merge, remove, clone, push, dan pull, ya. Nah, yang gue praktekin, yang gue tahu saja ya, yang gue sering pakai dan sering gue gunain karena gue juga masih belajar. Nah, oke, yang pertama kita langsung ke bagian langsungnya, oke. Kita langsung ke teknis. Contohnya, kalau kalian buat folder, biasanya kan kalian klik ini ya kan, klik ini langsung cari foldernya. Tetapi ada cara teknisnya, ada cara mudahnya. Ya nggak tahu ya kalau menurut kalian ini mudah atau enggak. Oke, kita silang dulu ini ya. Contohnya, gua mau nyari folder project coding. Ini masih di lokal ya. Terus gue mau nyari di mana, misalnya di hasil gabut. Terus gue mau nyari di, contohnya di, nah ini kertas gunting batu ya. Gue cari pengen kertas gunting batu ini muncul ketika gue pakai git, ya kan. Nah, kita silang ya, ingat-ingat ya, kertas gunting batu gue cari di git. Oke, kita silang. Terus kita lanjut ke git base-nya. Ingat ya teman-teman, ketika kalian sudah mendownload, ini nanti akan muncul di sebelah sini, ada git GUI-nya, ada git base here, tapi kita menggunakan git base here-nya aja. Lanjut. Nah, sudah terbuka, tunggu sebentar. Nah, di sini ada admin Pacrul Panji Gumilang, ya. Jadi lihat ya teman-teman, sekali lagi di sini folder saya tutup, ya. Jadi gue akan mencari di git ini. Kita ketik pwd ini artinya power directory. Kita klik, nah dia akan memunculkan sebuah tulisan yang bernama
lu tuh ada di sini nih di desktop, lu mau nyari kemana lagi. Nah tapi ingat nih foldernya di mana, kita aja cd karena gue ingat cd/f. Kalau kalian misalnya nggak ingat, bisa langsung kita klik ls enter. Nah kalian bisa langsung kemana tuh ada DroidCam, ada Excel segala macam. Ini masih di area desktop. Terus ada Windows 10 update, terus ada Word ya segala macam. Karena gue ingat, kita langsung masuk ke CD. CD itu apa? CD itu yang komen ya. Bisa cari sendiri aja lah. Gue nggak jelasin di situnya. Oke. Lanjut kita cd/f. Kita udah masuk ke folder F. Lihat ya. Ini sudah masuk ke folder F. Kalau kita ls lagi, local storage, artinya ls itu local storage, artinya di mana tempat penyimpanan kita. Kita klik enter. Dia akan memunculkan seluruhnya. Dari mulai Raster Bin, segala macam, Adobe, semuanya akan memunculkan semua. Tapi yang gue cari di sini adalah apa namanya tadi? Kertas gunting batu, ya kan? Ya. Di sini kita akan masuk ke project coding. Di sini nggak project coding. Nah, ini project coding. Kita ketik cd project codingnya. Kita type aja gini ya, type. Nah, project coding sudah ketemu karena di sini sudah ada. Tetapi kalau misalnya kita nggak sesuai, biasanya nggak muncul gitu. Nah, karena di sini muncul project coding, kita enter lagi. Sudah masuk di project coding. Aslinya tadi di /f di folder gue sendiri. Nah, sekarang gue udah masuk di project coding. Selanjutnya di project coding kita ls lagi nih. Kalau kita ls lagi di local storage isinya apa? Di project coding ada namanya dari ini keluar semua nih ntar. Nah, gabut segala macam untuk semuanya muncul. Setelah itu kita masuk ke mana nih? Coretan coding, ya, coretan coding. Sebentar, gue pengen cek dulu ABS-nya kuat atau enggak, masih ngerekam atau enggak. Oke, masih merekam. Oke, kita masuk ke CD. Apa tadi? Coretan coding. Enter. Di coretan coding sudah masuk, kita masuk ke local storage lagi, ls, kita lihat. Nah, oh berarti bukan di sini. Bukan di sini ya. Bukan coretan coding, tapi di project gabut. Kita ulang lagi. Kita cd/f, masuk lagi cd project coding. Masuk lagi cd project coding, project ls hasil gabut. Mana hasil gabut? Ya, hasil gabut sudah muncul. Kita masuk cd hasil gabut. Nah, setelah kita hasil gabut, kita ls. Ya, sini semuanya sudah. Nah, sekarang kita cari nih. Tadi apa? Kertas gunting batu. Nah, ini ya, kertas gunting batu. Kita cd, ada kertas. Kita enter, kita tab. Kertas gunting batu udah muncul. Nah, di sini baru kita ls. Kita lihat kalau misalnya mau masuk ke kode ke Visual Studio Code, kita langsung aja ketik kode space titik dan enter. Tapi kalau misalnya mau melihat foldernya isinya apa aja, kita ls local storage dan dia akan muncul. ls muncul semua. Di dalam folder itu ada apa aja. Karena kita masuk kode. Contohnya kita masuk kode ya. Kita masuk kode space tick enter. Nah, itu ya. Kita tinggal nunggu aja. Dia akan masuk ke Visual Studio Code yang kita gunakan atau di Sublime Text biasanya. Yang biasanya lu gunain apalah. Entah VS Code, entah itu Sublime Text atau JetBrains, ya segala macam banyak lah. Ya. Nah, di sini sudah ada. Sudah masuk ya. Tuh. Kertas gunting batu sudah masuk. Nah,
kita tungguin ya, karena kita nggak terlalu mementingkan yang ini. Nah ya itu ya, jadi tadi apa namanya, kita lanjut ke sini. Nah ya tuh. Oh sini nggak ada. Oke, kita lanjut masuk kode. Nah kalian lihat ya, di sini ada berbagai macam. Kita menggunakan, coba ya, kita menggunakan git. Kita pilih ya git 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 add ya. Kita menggunakan git status dulu ya. Ini yang gue tahu, git status untuk mengetahui status reponya, karena ini masih di local storage atau masih di komputer gue, belum gue push ke GitHub. Jadi kita pakai, kita lihat ya, ini masih loading. Kita langsung aja terakhir, mana git status, kita pengen ngetahui ini status folder ini itu apa gitu ya, apa sudah di comment atau belum. Nah, enter git status. Oh itu fatal, not git repository, karena belum di commit. Sebentar. Karena belum di git init ya. Coba, karena kita mengetahui aja ya, karena gue juga baru belajar. Oke, coba kita git init ya, supaya kita tahu git init. Ini masuk sini, kita lihat. Nah langsung berubah ya. Ini ada combo lagi, apa namanya, UU kayak gini, artinya dia masih untrack. Kalau kita lihat ya, git status lihat. Nah ada sendiri kan, masih untrack. U ini artinya masih untrack, artinya belum terdeteksi. Nah git init itu gunanya buat men-tracking ketika ada perubahan atau kode-kode yang berubah gitu. Jadi ketahuan nih, kalau misalnya udah ke commit, biasanya tulisannya di sini M. Kalau belum ke commit, bisa di sini U atau untrack. Nah, caranya menggunakan ini, cara menggunakan supaya bisa ke untrack, bisa ke tracking, kita menggunakan ini. Ya. Nih, git add file. Kita contohin, contohnya kita pakai yang ini dulu. Kita git style.css. Ingat ya, ini git add file. Kita git add, nama filenya apa? Style tab. Oh nggak bisa. Oh udah bisa. Git add style.css, kita enter. Kita lihat lagi, nggak terjadi apa-apa. Kita langsung commit. Emang tidak terjadi apa-apa karena kita membuat repository. Kenapa tadi kita lihat ya, ceritanya git init untuk membuat repository. Nah artinya si kode ini sudah dibuatkan repositorinya. Sekarang kita commit dengan git commit -m. -m itu artinya message ya, ketik membuat repository, membuat apa namanya, commit ya, merubah commit. Message artinya pesannya ya, terserah kalian mau buat apa, kita enter langsung. Nah lihat, ketika gue rubah, lihat si siapa namanya, si ini merubah jadi A, artinya sudah untrack. Kalau ini kan ya sudah di commit ya, artinya sudah commit. Aku nggak paham nih artinya, kalau misalnya di dalam folder biasanya udah di ini. Nah ya, jadi ini ya, git commit ini merubah commit, dan master masuk ke master dengan root commitnya segini.
dia pesannya adalah merubah commit satu file dan dari 90 interaksi. Ya itu. Kita coba lagi, kita lihat git status. Kalau biasanya, kalau yang gue gunain, ketika gue kita status, gue bikin commit, si style ini ketika git status hilang ya, harus hilang. Oke, kita lihat ya, git status. Nah, maka sudah hilang. Ya kan? Asalnya tadi yang ini sama kan? Tuh. Git style CSS karena sudah dibuat repositorinya, terus sudah di commit, langsung hilang karena sudah ke tracking. Ketika kita membuat sebuah perubahan, kita commit lagi, maka sudah ke tracking. Artinya step kita membuat perubahan nggak cuma di save doang, artinya kita membuat commit. Nah, setelah itu kita uji coba lagi. Perhatikan yang UU-nya ini ya, UU. Ini berubah ya. Kita lagi git init. Bukan. Git add ya, git add. Nggak usah lagi git init. Git add karena sudah membuat. Git init lagi ya. Coba kita git init lagi. Git add. Nama filenya adalah misalnya apa? Pilihan JS. Pilihan tab. Tab lagi. Mau bisa JS. Oke, kita enter. Nah, sudah membuat repository ya. Sudah membuat repository, kita langsung git commit dengan -m message-nya adalah misalnya mencoba berubah file, merubah file. Tanda kutip ya, ingat tanda kutip pos penting. Oke, error. Bentar. Sudah. Ketika kita lihat pilihan JS, kita cari pilihan JS masih untrack ya. Nah, ketika kita git status harus bisa hilang nih. Kalau nggak hilang, wah bahaya. Tuh, hilang kan? Pilihan apa? Pilihan JS-nya hilang. Itu caranya. Oke, sekarang. Jadi udah paham ya, git init dan git status. Git init, git status dan git add. Nah, git commit juga udah tadi gue bahas ya. Git init dulu seperti tadi. Kita membuat repositorinya. Terus git status kita mau melihat status dia apa. Terus git add juga menambahkan file baru di repository. Artinya dia membuat seperti ini. Tuh, jadi hilang kan? Karena sudah ke untrack, ke tracking. A-nya sudah ke tracking, semua hilang. Sama halnya seperti yang ini nih. Ini harus ini masih untrack. Ya, karena masih merah tuh ya. Nah, terus git push karena gua nggak mau nge-push ke gua nggak mau nge-push ke GitHub, jadi gue lewatin. Git branch juga sama, checkout juga sama. Nah, kita langsung membuat git clone. Apa sih ini git clone? Git clone ini hampir sama dengan copy paste ya, atau copy paste, kopas ya, hampir sama dengan kopas, artinya copy paste. Tetapi copy paste yang dimaksud ini bukan copy paste klik kanan langsung paste, copy paste enggak. Tapi kita dari lewat git. Caranya gimana? Contohnya seperti ini. Jangan di sini. Misalnya gua buat misalnya GitHub, cari pakai gua aja. Oke ya, silakan yang belum follow asik, belum follow ini. Oke, contohnya gue mau bikin ya, mana ya,
Ini ya, ini kertas kuning buat dulu. Ini mengukur berat badan ya. Gua mau jangan di sini deh, gua bingung kalau di sini. Kita cari GitHub. Sini aja ya. Gue rada bingung kalau di GitHub sendiri itu. Nah, dari sini ya. Kita cari di sini nih. Ini sebagai contoh saja. Oke. Oh, jangan di sini. Punya orang. Jangan. Ini GitHub. Contohnya GitHub. Misalnya project JS dari project JS. Cari yang GitHub. Seperti ini. Klik. Contohnya dari sini ya. Dari nggak tahu ini siapa. Kita ambil project yang menurut kita mudah dan mudah dipahamin ya. Contohnya kita ngambil dari completion. Nah, kita ambil dari sini terus, nah sehingga banyak tuh ya. Nah, nggak mungkin kan kalau kita copy satu-satu. Nah, makanya kita gunakan dengan Git, yang dimana kita buat dulu tempat penyimpanannya dulu. Caranya sama kayak tadi. Sebentar, gue cek dulu. OBS masih merekam? Masih merekam ya? Man. Nah, kita buat, misalnya kita git lagi. Kita cd /f suka F ya. Terus kita save F di /f dulu ya di folder gue sendiri. Kita balik lagi ke sini. Ingat ya, tadi kata kuncinya adalah git clone. Kita buat git clone. Bentar. Terus kita copy paste dari sini. Copy. Langsung paste. Mana paste? Git clone artinya tolong dong minta filenya pindahin ke local storage gue sendiri. Dan udah di sini akan nunggu mengcloning seluruhnya, dan nanti akan terciptanya sebuah file yang dimana akan bisa digunakan. Nah, seperti ini sudah selesai dan selesai. Nah, cara mengajaknya kita masuk ke sini folder Windows E. Mana? Selesai ada nih. Nah, nih. Ya sudah muncul kan? Iya, sudah muncul. Tuh. Sudah muncul semua. Begitu caranya, oke? Oke, jadi gimana tadi? Videonya mantap kan? Ya, jadi seperti itu ya. Itu adalah Git base ya. Git base lagi Git dan Git doang yang gue bahas ya. Jadi Git. Nah, perbedaan GitHub nanti di selanjutnya. Oke, di video selanjutnya. Nah, jadi gitu ya. Kalau Git itu sebuah ketika kalian mau menyimpan project atau segala macam, kalian bisa menggunakan Git. Silahkan download, atau yang misalnya nggak tahu silahkan komen di bawah cara menggunakan gimana, nanti gue kasih. Oke, thank you. Jangan lupa selalu subscribe, komen, like, jangan lupa tanda loncengnya diklik. Oke, mantap. Thank you, bye bye.